Kemudian akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, Edi ini pun menghabisi nyawa. Hai guys, thank you yang udah klik video ini. Nah, malam ini kita akan ngebahas kasus penghilangan nyawa Arya Gading Ramadan asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Aku dari kemarin riset materinya tuh kayak sesekali nggak kerasa gitu ya netesin air mata. Walaupun nggak kenal siapa itu Arya, siapa itu keluarganya Arya, tapi aku tuh kayak ngerasain gitu ya apa yang mereka rasakan. Kehilangan sosok seorang anak yang kita sayang itu pasti rasanya berat banget. Apalagi meninggalnya kayak nggak wajar gitu. Nah, biar nggak lama-lama lagi langsung aja kita bahas. Ini dia sudut cerita. Guys, aku udah coba riset materinya ini dari berbagai sumber. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau ada beberapa hal yang terlewatkan di video ini, tolong bantu tambahin di kolom komentar. Dan sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Arya Gading Ramadan ini adalah sesosok anak remaja yang baik, nggak seperti anak remaja lainnya gitu. Ia seringkali membantu mengurus ternak ayam milik keluarganya. Nah, ia dikabarkan menghilang sejak bulan April tahun 2021. Akan tetapi pihak keluarga baru melaporkan ke polisi pada tanggal 27 November 2022. Arya ini memiliki sepupu yang bernama Edi, di mana Edi ini adalah orang yang hobi bermain judai online. Bahkan ya, ayahnya yang niatnya memberikan uang 200 juta untuk modal usaha, malah ia gunakan untuk bermain judai online. Nah, yang namanya judai itu nggak bakalan bikin kita kaya. Semakin banyak kita bermain judai, maka semakin besar juga kemungkinan kita akan menjadi orang miskin. Percaya deh. Nah, karena uang 200 juta itu yang diberikan oleh ayahnya ludes digunakan untuk bermain judai oleh si Edi ini, akhirnya ia pun memutar otak agar bisa mengembalikan uang milik ayahnya ini. Ia pun memiliki rencana untuk menculik Arya. Karena kebetulan Arya ini sangat akrab dengan dia. Dengan begitu, ia akan dengan mudah menculik Arya ini dan kemudian meminta uang tebusan 200 juta kepada orang tua Arya. Nah, awal bermula kasus ini, saat itu Arya sedang ada sedikit masalah dengan ibunya. Ya maklumlah, namanya anak remaja pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, akhirnya Arya ini memutuskan pergi untuk nenangin diri. Nah, pas Arya udah sampai di depan ternak miliknya ini, disamperinlah si Arya ini sama si Edi dan juga istrinya. Dipanggillah si Arya ini. Nah, ketika udah deket, Arya ini kemudian ditodongkan sajam oleh Edi. Nah, Arya yang ketakutan saat itu, ia pun langsung mengikuti apapun yang dikatakan oleh si Edi ini. Kemudian dibawalah Arya ini ke dalam gubuk yang ada di dekat ternak ayam itu. Di sanalah Arya disekap oleh Edi dan juga istrinya. Ternyata Edi dibantu oleh istrinya dan juga temannya untuk melakukan kejahatan ini. Nah, istrinya Edi ini bertugas untuk membeli tali, di mana tali tersebut akan digunakan untuk mengikat Arya. Nah, dalam posisi terikat, Arya ini kemudian divideokan oleh mereka, di mana video tersebut nantinya akan dijadikan ancaman kepada keluarganya Arya untuk menyerahkan uang 200 juta. Karena si Edi ini tahu situasi keuangan keluarganya Arya. Arya yang saat itu terus memberontak. Saking keselnya, Edi ini pun menusuk paha kanan Arya menggunakan sajam yang ia gunakan untuk mengancamnya tadi. Nah, karena Arya ini mengalami kesakitan, ia pun meronta-ronta untuk melepaskan diri. Karena saat itu ia udah tahu kalau nyawanya ini sedang terancam gitu. Si Edi ini pun merasa gagal gitu. Kemudian ia berunding dengan istrinya dan juga temannya. Dan temannya ini menyarankan agar Edi ini segera menghabisi nyawa Arya. Karena jika Arya dilepaskan, maka dia akan melaporkan ke polisi. Dan itu akan membawa mereka masuk ke dalam sel tahanan penjara. Kemudian tanpa berpikir panjang, akhirnya Edi ini pun menjerat leher Arya menggunakan kabel. Nah, setelah dipastikan kalau Arya ini udah benar-benar nggak bernyawa, ia pun dibungkus menggunakan terpal. Dan dibawalah tubuh Arya ini ke kebun nanas belakang ternak ayam itu. Saat itu Edi dan juga temannya ini menggali tanah sedalam 50 cm, di mana nantinya tubuh Arya akan dikuburkan di sini. Nah, Arya ini kalau lagi ada masalah biasanya selalu datang ke peternakan ayamnya itu. Atau terkadang ia juga ke rumah temannya gitu untuk tenangin diri. Jadi ibunya itu kayak berpikir, oh mungkin Arya sedang ada di rumah temannya gitu. Tapi ditunggu-tunggu beberapa hari, Arya ini tidak kunjung pulang. Orang tuanya ini pun mulai khawatir. Dicarilah ke sana kemari ke tempat teman-temannya si Arya ini. Dan ternyata Arya ini tidak ada di rumah teman-temannya. Dan kata teman-temannya, akhir-akhir ini Arya kayak nggak ada kabar gitu. Ibunya si Arya ini pun makin cemas gitu. Akhirnya dicarilah si Edi. Karena kebetulan Edi ini sangat dekat dengan Arya.
Tapi si Edi ini bilang kalau ia pernah kontakkan sama Arya, dan Arya ini ada di sebuah kota gitu ya. Dia memutuskan untuk merantau di sana. Gitu kata Edi untuk nenangin ibunya Arya. Namun ibunya Arya ini kayak ngerasa curiga gitu kalau si Edi ini menyembunyikan Arya. Bagaimana mungkin Arya ini pergi gitu aja cuma berbekalkan sehelai kain yang menempel di badannya. Dan juga Arya ini belum lulus SMA, jadi kayak janggal rasanya kalau dia meninggalkan sekolahnya hanya demi merantau. Padahal orang tua Arya ini adalah orang yang berada. Nah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Begitulah kebusukan Edi ini pun mulai terungkap. Karena dalam suatu obrolan dengan seseorang, Edi ini mengatakan tidak takut untuk membunuh orang karena sebelumnya ia udah pernah membunuh orang. Entah kenapa orang-orang mengkait-kaitkan pengakuan Edi ini dengan hilangnya Arya. Akhirnya perkataan Edi ini pun sampai ke telinga orang tua Arya. Dan pada tanggal 27 November 2022, orang tua Arya ini pun melaporkan ke kepolisian. Setelah polisi menyelidiki kasus ini dan menginterogasi si Edi, akhirnya ia pun mengakui perbuatannya kalau ialah yang membunuh Arya. Kemudian polisi meminta agar Edi ini menunjukkan di mana Arya dikuburkan. Dan akhirnya pada tanggal 30 November 2022, mayat Arya yang sudah menjadi kerangka ini pun ditemukan. Si Edi ini pun mengatakan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ia pun menyebutkan kalau ia, istrinya dan juga temannya terlibat dalam kasus ini. Nah, saat reka ulang adegan pembunuhan ini, ibunya Arya ini turut serta menghadiri yang saat itu histeris sejadi-jadinya menyaksikan bagaimana si Edi ini menghabisi nyawa sepupunya sendiri. Ia masih nggak menyangka kalau yang membunuh Arya adalah orang terdekatnya, dan ternyata Arya ini tidak pernah pergi jauh dari rumahnya. Terlepas dari kejadian ini, akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, jadi itulah kasus pembunuhan Arya Gading Ramadan yang dilakukan oleh Edi, yaitu sepupunya sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita bersama-sama doakan semoga Arya diterima di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga mengikhlaskan kepergian Arya untuk selama-lamanya. Amin. Guys, ingat ya, jangan mudah percaya kepada siapapun, karena terkadang orang terdekat kita adalah serigala yang berbulu domba. Seperti foto sampul yang Arya gunakan di Facebook ini, yang bertuliskan, musuh paling sadis adalah teman. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya ada salah kata, tolong dimaafkan. Ataupun kalau ada banyak kekurangan dalam pembahasan ini, tolong kalian tambahkan di kolom komentar untuk melengkapi video ini. Dan aku Arnata, thank you.